Persaudaraan Alumni 212, kelompok yang dulu bikin demo besar-besaran buat menjarain Pak Ahok, sekarang mereka mau menggelar kegiatan Ijtima Ulama lagi. Semacam pertemuan beberapa tokoh agama, buat nentuin arah dukungan di Pilpres tahun 2024 nanti. Biasanya, kalau kelompok ini udah koar-koar mau bikin kegiatan Ijtima Ulama, sepertinya mereka sebetulnya lagi kasih kode-kode. Kalau kelompok ini koar-koar mau bikin kegiatan Ijtima Ulama, sepertinya mereka memang lagi minta perhatian. Mereka lagi cari perhatian. Mereka lagi cari perhatian sama para capres. Para capres yang mau namanya disebut sebagai capres pilihan Ijtima Ulama. Mereka lagi cari perhatian para capres yang mau namanya disebut mendapat dukungan dari kelompok pendukung demo 212 di tahun 2016 dulu itu. Pak Yusuf Martak, Ketua Majelis Dewan Syuro Persaudaraan Alumni 212 udah kasih wanti-wanti. Dia udah kasih wanti-wanti kalau kelompoknya, yaitu para pendukung demo 212, mereka gak boleh lagi ngedukung Eyang Prabowo Subianto. Ini karena mereka udah kecewa sama Eyang Prabowo. Kelompok 212 merasa gak diperhatiin sama Eyang Prabowo. Tapi, bisa jadi, koar-koar menolak dan kecewa sama Eyang Prabowo ini lagi-lagi cuma lempar kode-kode aja. Ini cuma buat cari perhatian aja. Mungkin, dengan berkoar-koar menolak Eyang Prabowo, mereka sebetulnya berharap tim sukses dari Eyang Prabowo mulai memperhatikan mereka lagi. Mungkin, mereka berharap tim dari Eyang Prabowo merasa takut kehilangan dukungan dan suara dari kelompok pendukung demo 212 ini. Mungkin, mereka berharap tim dari Eyang Prabowo akan panik dan langsung merangkul lagi kelompok pendukung demo 212 ini. Dugaan Tonan, skenarionya memang seperti itu. Kelompok demo 212 lagi cari perhatian sama Eyang Prabowo. Mereka berharap buat dirangkul lagi. Yang menarik, walaupun para elit politiknya mengancam Eyang Prabowo, menurut survei SMRC, dukungan dari para simpatisan demo 212 di akar rumput sebetulnya tetap untuk Eyang Prabowo. Kalaupun ada suara yang terpecah, itu buat Pak Anies Baswedan, bukan beralih mendukung Mas Ganjar Pranowo. Kalau terjadi head-to-head pertarungan antara Eyang Prabowo sama Mas Ganjar, para pendukung demo 212 bakal tetap solid dukung Eyang Prabowo. Menurut survei SMRC, sekitar 59% pendukung demo 212 bakal memilih Eyang Prabowo. Sementara itu, yang pilih Mas Ganjar cuma 29% dan masih ada 11% responden yang belum nentuin pilihan. Menurut penelitian SMRC, sampai sekarang jumlah pendukung dan simpatisan demo 212 di tahun 2016 masih lumayan banyak. Sekitar 17% populasi Indonesia, atau 35 juta penduduk, menyatakan mendukung demo 212.
Nah, dari kelompok inilah Eyang Prabowo bisa dapat dukungan 59% suara tadi. Mungkin, karena sekarang ini masih ada 3 nama calon presiden, suara pendukung Demo 212 masih terbelah. Bahkan, menurut survei SMRC, yang mendukung Pak Anies masih lebih banyak dibanding yang dukung Eyang Prabowo. Yang dukung Pak Anies ada sekitar 42%, yang dukung Eyang Prabowo 35%, dan yang dukung Mas Ganjar cuma 18%. Tapi, kalau nanti Pak Anies tersingkir atau kalah di putaran pertama Pilpres, suara pendukung Pak Anies bisa dipastiin bakal beramai-ramai pindah mengalir ke Eyang Prabowo. Suaranya gak bakal nyebrang jadi mendukung Mas Ganjar. Kondisi di akar rumput ini sebetulnya bikin posisi para elit politik kelompok 212, seperti persaudaraan alumni 212, jadi lemah di hadapan Eyang Prabowo. Tim sukses Eyang Prabowo pasti paham kalau kelompok ini gak bakalan mungkin membelot dan beralih jadi mendukung Mas Ganjar. Walaupun para elit mereka dicuekin, bisa dipastiin kalau dukungan akar rumput pendukung Demo 212 bakal tetap solid di kubu Eyang Prabowo. Kira-kira, seperti itu kondisinya. Pastinya, Tonan sih gembira kalau kelompok pendukung Demo 212 masih setia mendukung Pak Anies dan Eyang Prabowo. Tonan senang kalau mereka belum mau mendukung Mas Ganjar. Tonan sama sekali gak khawatir. Tonan melihat catatan dari Pilpres-Pilpres sebelumnya. Di Pilpres tahun 2014 dan 2019, kelompok pendukung Demo 212 sangat militan berkampanye buat Eyang Prabowo. Pada kenyataannya, di 2 pemilihan tersebut Eyang Prabowo tetap kalah dari Pak Jokowi. Bahkan, di Pilpres tahun 2019, suara Eyang Prabowo berkurang dibanding Pilpres tahun 2014. Jadi, kita semua memang gak perlu khawatir sama koar-koar kelompok seperti persaudaraan alumni 212 ini. Oke, itu saja pembahasan Tonan hari ini. Kasih komentar kalian di bawah ini. Tonan pengen tahu pendapat kalian. Bye.